Baik, adik-adik sekalian, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya lanjutkan untuk materi yang kedua. Saya ambil judul tinjauan perencanaan pelabuhan. Baik, saya mulai aja. Sebagaimana di materi sebelumnya, jadi untuk tinjauan ini saya bagi menjadi 6 bagian. Bagian 1 pendahuluan, bagian 2 persyaratan dan perlengkapan pelabuhan, bagian 3 pemilihan lokasi pelabuhan, bagian 4 tinjauan hidrooceanografi terhadap bentuk pelabuhan, bagian 5 tata letak fasilitas pelabuhan, bagian 6 mulut pelabuhan. Pada bagian pendahuluan, beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan pelabuhan. Yang pertama terkait dengan kebutuhan pelabuhan dan pertimbangan ekonomi. Yang kedua, volume perdagangan melalui laut. Yang ketiga, hubungan dengan pedalaman melalui darat maupun air. Kemudian yang kedua, pembangunan pelabuhan untuk memenuhi diantaranya kepentingan politik. Contohnya itu di Pelabuhan Ujung di Surabaya. Kemudian kepentingan ekonomi. Pelabuhan ini banyak mendukung perkembangan kota di dekatnya dan daerah belakang. Kemudian kelancaran produksi suatu perusahaan atau pabrik. Contohnya Pelabuhan Kuala Tanjung milik PT Inalum. Kemudian yang ketiga, survei pra pembangunan pelabuhan. Meliputi lokasi pelabuhan, fungsi utama pelabuhan, dan jenis dan volume barang yang dilayani. Berikutnya adalah studi pendahuluan pembangunan pelabuhan, meliputi survei hidrografi dan topografi. Berikutnya penyelidikan tanah untuk pemecah gelombang, dermaga, bangunan pelabuhan. Yang berikutnya penelitian angin, arus, pasang surut, dan gelombang. Persyaratan dan perlengkapan pelabuhan meliputi untuk persyaratan itu harus ada hubungan yang mudah antara transportasi air dan darat. Dan pelabuhan berada di lokasi yang mempunyai daerah belakang atau hinterland yang subur dengan populasi penduduk yang padat. Berikutnya, pelabuhan harus mempunyai kedalaman air dan lebar alur yang cukup. Berikutnya, kapal-kapal yang mencapai pelabuhan harus bisa membuang sauh atau jangkar selama menunggu sandar ke dermaga untuk bongkar muat dan atau mengisi bahan bakar. Berikutnya, pelabuhan harus mempunyai fasilitas bongkar muat barang seperti kran ada 2, kran darat, kran kapal, ya, gudang-gudang, serta lapangan penumpukan. Berikutnya, pelabuhan harus mempunyai fasilitas untuk menservis atau mereparasi atau shipyard atau docking yard kapal-kapal. Kemudian menyangkut perlengkapan, apa saja yang harus dimiliki oleh pelabuhan. Pertama, pemecah gelombang. Kemudian alur pelayaran. Kemudian kolam pelabuhan, dermaga, alat penambat,
gudang lini 1 dan lapangan penumpukan, gedung terminal untuk keperluan administrasi, fasilitas bahan bakar untuk kapal, fasilitas kapal pandu, kapal tunda dan perlengkapan lainnya, peralatan bongkar muat barang, dan fasilitas-fasilitas lain untuk keperluan penumpang. Dalam pemilihan lokasi pelabuhan itu dibedakan ada 5. Yang pertama dari segi aksesibilitas, yaitu bahwa suatu pelabuhan akan dapat berkembang dengan baik apabila lokasi tersebut terhubung dengan jaringan jalan atau saluran transportasi air dengan daerah di sekitarnya. Yang kedua, daerah pengaruh, bahwa pelabuhan yang mempunyai daerah pengaruh subur atau hinterland dengan populasi penduduk yang cukup padat dan dekat dengan kota-kota besar di sekitarnya akan dapat berkembang dengan baik. Berikutnya, ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan yang luas di perairan maupun daratan akan dapat menampung fasilitas-fasilitas pendukung pelabuhan. Berikutnya, hidrooceanografi, bahwa perairan pelabuhan harus tenang terhadap serangan gelombang dan terhindar dari sedimentasi. Berikutnya, fasilitas pendukung. Di antaranya adalah air bersih, listrik, dan komunikasi. Kelayakan pelabuhan tergantung dari biaya pembangunan ya, dan perawatan tentunya, biaya operasi dan pemeliharaan, pendapatan pelabuhan, serta manfaat pelabuhan terhadap perkembangan daerah hinterland atau daerah pengaruh. Dari sisi tinjauan hidrooceanografi terhadap bentuk pelabuhan, maka pelabuhan harus bisa memberikan kemudahan dan keamanan bagi kapal-kapal yang masuk atau keluar pelabuhan terhadap pengaruh gelombang, arus, sedimentasi, serta pengaruh terhadap gaya gerak lainnya. Sebentar ya, ada iklan. Dari tinjauan pelayaran, ini pengaruh arah gelombang terhadap olah gerak kapal itu sebagaimana di gambar itu, adik-adik sekalian ya. Jadi bisa disaksikan, yaitu kalau kita mengandaikan arus dan arah gelombang itu dari sisi sebelah kiri atas ya. Nah, itu kemudian posisi kapal itu yang gambar atas itu dari sisi kanan atas ya, berarti arah pengaruh dan arus dan arah itu jatuhnya ke lambung kiri maupun lambung kanan kapal ya. Kemudian yang di gambar B yaitu gelombang itu dari belakang kapal kalau seumpama kapal itu posisi masuk ya. Ya, jadi dari gambar A dan gambar B itu jika disimbolkan bahwa olah gerak kapal, tata letak pemecah gelombang pada gambar yang di bawah itu lebih baik daripada gambar yang di atas. Sehingga ini bisa menjadi sebagai acuan bahwa minimal seperti ini Anda bisa menentukan mana yang sesuai dan mana yang kurang menguntungkan. Berdasarkan tinjauan gelombang sebagaimana gambar terlampir ini ya. Jadi perairan pelabuhan harus tenang terhadap gelombang. Mulut pelabuhan harus direncanakan sedemikian rupa
sehingga gelombang tidak langsung masuk ke perairan pelabuhan. Ini ada gambar atas dan gambar bawah ya. Kesimpulannya, jika ditinjau dari sisi gelombang, tata letak pemecah gelombang pada gambar atas ini lebih baik daripada gambar yang di bawah. Tinjauan sedimentasi bahwa pelabuhan harus dibuat sedemikian rupa sehingga sedimentasi yang terjadi harus sedikit mungkin, kalau bisa tidak ada. Ini sebagaimana di gambar ya, pengaruh arah gelombang terhadap sedimentasi. Kesimpulannya adalah jika ditinjau dari tinjauan sedimentasi bahwa bentuk tata letak pada gambar atas lebih baik daripada gambar bawah. Dalam penentuan tata letak pemecah gelombang, dari pertimbangan gambar-gambar pada slide 6, 7, dan 8 di atas dapat dipertimbangkan pemilihan letak sebagaimana gambar di bawah ini. Dari sisi pelayaran, tata letak atas jelek atau buruk, yang bagian bawah baik. Dari sisi ketenangan pelabuhan, atas baik, bawah jelek. Dari sisi sedimentasi, atas baik, bawahnya jelek. Sehingga secara umum maka yang gambar atas itu lebih baik daripada gambar yang di bawah. Tata letak fasilitas pelabuhan. Pelabuhan di perairan terlindungi oleh pulau. Ini seperti di gambar. Pada gambar 1A, pelabuhan di perairan terlindung pulau. Ya, jadi garis pantai asli, kemudian pemecah gelombang. Nomor 2, nomor 1 garis pantai asli, nomor 2 pemecah gelombang, nomor 3 alur pelayaran, nomor 4 perairan pelabuhan, dan nomor 5 dermaga, serta yang terakhir nomor 6 adalah pulau. Ini berdasarkan tata letak fasilitas pelabuhan. Mana yang lebih menguntungkan kalau disejajarkan dengan atau di daerah sekitar itu ada pulau. Pelabuhan di Teluk itu sebagaimana gambar di gambar 1D ya, yaitu pelabuhan dengan kolam pelabuhan di sisi darat. Jadi kolamnya ada di dalam daratan ya. Jadi seperti ada pulau, seperti ada pintu, dia masuk ke situ, baru kolamnya di sisi dalam. Ini pelabuhan Teluk ya. Dan pelabuhan di laut terbuka ini seperti contoh ya. Jadi gambar nomor 1 itu adalah garis pantai asli. Kemudian nomor 2 yang melingkar itu setengah lingkaran itu pemecah gelombang. Nomor 3 alur pelayaran. Nomor 4 perairan pelabuhan. Nomor 5 dermaga, dan nomor 6 pulau. Mulut pelabuhan. Tata letak mulut pelabuhan ditentukan berdasarkan tinjauan kemudahan pelayaran, ketenangan perairan terhadap gangguan gelombang dan pengaruh sedimentasi. Lebar mulut pelabuhan atau LM tidak boleh lebih dari yang diperlukan. Hal ini bergantung pada ukuran pelabuhan dan kapal. Untuk pelabuhan kecil, LM-nya minimal 100 meter. Untuk pelabuhan sedang 100 sampai dengan 160 meter. Untuk pelabuhan besar 160 sampai 260 meter. Untuk mengurangi tinggi gelombang di perairan pelabuhan, mulut pelabuhan tidak boleh lebih besar dari yang diperlukan untuk keamanan pelayaran atau arus berbahaya yang ditimbulkan oleh pasang surut. Sehingga tinggi gelombang di kolam pelabuhan dapat dihitung dengan rumus Stephenson sebagaimana gambar di bawah ini. Ini adik-adik bisa saksikan rumusan tinggi gelombang di kolam.
ya. Nanti bisa dipraktekkan dan diperhitungkan. HP itu adalah tinggi gelombang di titik P di dalam pelabuhan satuan meter. Kemudian H itu tinggi gelombang di mulut pelabuhan meter. B lebar mulut meter. B kecil ya, B besarnya lebar kolam pelabuhan di titik P, yaitu panjang busur lingkaran dengan jari-jari D dan pusat pada titik tengah mulut M. Dan D besar itu jarak dari mulut ke titik P. Demikian adik-adik sekalian untuk materi kedua. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih.